Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ibu Nong. Kita kali ini akan membahas tentang 9 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Nah, selama ini kita berpikir bahwa orang yang cerdas adalah orang yang pintar matematika. Sebetulnya tidak ya. Contohnya gini, seorang atlet, pemain internasional. Nah, dia bukan berarti tidak cerdas karena nilai matematikanya jelek, tetapi sebetulnya dia cerdas secara kinestetik. Nah, apa saja 9 jenis kecerdasan ini? 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan logika matematika. Logika matematika ini adalah skill yang unggul dalam pemecahan masalah, logika yang tepat, melihat pola, mampu memahami sebuah hubungan. Nah, karir yang menjanjikan seorang yang memiliki kecerdasan logika matematika adalah seorang tentu saja ahli matematika, ekonom, auditor, akuntan, ilmuwan, ahli statistik, analis komputer, dan teknisi. Kemudian, kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan linguistik. Skill yang unggul adalah penggunaan kata-katanya yang secara efektif, mampu menulis, berbicara, memiliki kosakata yang luas, pandai bermain kata-kata. Orang yang memiliki kecerdasan ini cocok menjadi seorang public speaker, pustakawan, politisi, penyiar radio, pembawa acara TV, YouTuber, jurnalis, pengacara, kurator, ahli patologi wicara, kemudian penulis, dan juga sebagai marketing. Nah, kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan interpersonal atau kecerdasan emosional. Skill yang unggul adalah pandai merasakan emosi orang lain, paham motif atau mood seseorang, sehingga karir yang menjanjikan dengan memiliki kecerdasan ini adalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Contohnya HRD, psikologi, konselor seperti saya, manajer, PR, direktur bidang sosial, guru, dan pekerja sosial. Kemudian kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan intrapersonal. Kalau skill yang unggul, kecerdasan interpersonal ini adalah baik dalam memahami diri sendiri, selalu menghargai dan menghormati kondisi manusia lain, mudah memahami perasaan batin sekitar. Karir yang menjanjikan sama kayak interpersonal juga psikolog, kemudian penulis, terapis, pekerja sosial, teolog, pengusaha, dan penyair, karena mampu merasakan perasaan ya. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini tentu saja berkaitan dengan seni, sebetulnya baik seni musik, seni tari, komposer ya, kemudian terapis musik, juga sebagai paduan suara atau vokalis juga. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan visual spasial. Skill yang unggul adalah pandai melihat sesuatu yang abstrak, ya, mampu memvisualisasikan sesuatu menjadi 3 dimensi. Contohnya adalah orang yang mampu membuat desain, arsitek, kemudian surveyor, perencana kota, seniman grafis, dekorator interior, fotografer, pilot, dan kartografer. Nah, yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kalau skill yang ini adalah mampu membaca dan memahami alam dengan sangat baik, memiliki kepekaan terhadap unsur-unsur tak hidup dari semua makhluk hidup, senang berada di luar ruangan, pandai merawat tubuh dan hewan. Nah, karir yang menjanjikannya adalah ahli botani, ahli kelautan, pemimpin pasukan pramuka ya, kemudian astronom, ahli meteorologi, ahli geologi, dan arsitek landscape. Nah, yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Skill yang unggul pada kecerdasan ini punya kepekaan mendalam dengan makna keberadaan manusia dan unsur lainnya. Karir yang menjanjikannya adalah seorang motivator ya, seperti Maria Teguh, kemudian Mary Riana, kemudian kalau sekarang lagi ngetren Prof Stella Christy ya, karena karir yang menjanjikannya juga contohnya adalah sebagai content creator, karena sebagai influencer ya. Kemudian penulis, pendeta, filsuf juga. Nah, itu kecerdasan yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini, nanti kita diskusi selanjutnya. Terima kasih. Selalu semangat bahwa kita pasti cerdas, kita pasti bahagia sesuai dengan minat dan kecerdasan kita. Kembangkan terus kemampuan kita. Salam sehat, salam
Assalamualaikum.